Pengertian kias. Kias menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Kias seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Dengan demikian, kias diartikan mengukurkan sesuatu atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ahli usul fikih dengan redaksi yang berbeda, sesuai dengan pendapat masing-masing, namun mengandung pengertian yang sama. Salah satu di antaranya adalah Al-Baqilani mendefinisikan kias, membawa menghadapkan suatu malam yang diketahui objeknya kepada objek yang lain guna menetapkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan ilat hukum dan sifatnya. Maka dapat dijelaskan bahwa kias menurut para ulama usul fiqh telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara kias, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan ilat. Dasar hukum kias, sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujah dalam menetapkan seperti hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun semua mereka itu barulah melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian kias sebagai dasar hujah. Di antaranya ialah salah satu cabang mazhab di Zahiri dan mazhab Syiah mengenai dasar hukum kias bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujah ialah Al-Quran dan Al-Hadits dan perbuatan sahabat. Rukun kias. Ulama usyul telah sepakat bahwa kias harus berpijak kepada 4 rukun yaitu 1. Adanya pokok disebut dengan isyl yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nash. 2. Adanya cabang disebut dengan faron yaitu suatu persoalan peristiwa baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. 3. Adanya ketetapan hukum hukmu yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. 4. Adanya kesamaan sifat ilat yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Syarat hukum isyl adalah sebagai berikut. 1. Hukum isyl hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nash. Adapun hukum hasil kias atau ijma tidak dapat menjadi isyl bagi kias. 2. Hukum isyl hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum isyl dan adanya ilat itu pada farun. 3. Hukum isyl itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila ilat tidak tergambar adanya pada selain isyl. Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri, adalah khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat farun adalah 1. Pada farun terdapat ilat yang ada pada isyl. 2. Jangan lebih dahulu ada farun daripada isyl. 3. Hukum yang dialihkan kepada farun harus sama dengan hukum isyl. 4. Pada farun tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat isyl.
Syarat-syarat ilat adalah: 1. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. 2. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. 3. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. 4. Hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada iso saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain iso. Macam-macam kias. 1. Kias seolah yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan farun lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada iso. 2. Kias musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan farun sama dengan iso untuk mendapatkan hukum. 3. Kias dilalah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak mewajibkannya. 4. Kias syabah yaitu kias yang keadaan farun padanya bolak-balik antara dua isel lalu ia dihubungkan dengan isel yang lebih banyak persamaannya dengannya. 5. Kias aduan atau wadna yaitu kias yang farunnya lebih rendah kedudukannya daripada isel untuk mendapatkan hukum yang sama.